Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muflihah, NIM 1815231, kelas IKI 4A. Di sini saya akan memperlihatkan mind mapping yang sudah saya buat tentang teori-teori komunikasi antar pribadi. Di dalam teori-teori komunikasi antar pribadi terdapat teori dialektika relasional. Di dalam teori dialektika relasional terdapat predictability novelty dan juga autonomy connection, dan terakhir openness closeness. Selanjutnya, tujuan dialektika relasional, tujuan umum dan juga tujuan khusus. Selanjutnya, elemen-elemen dialektika. Di dalam elemen-elemen dialektika terdapat totalitas, kontradiksi, pergerakan, dan juga praktik. Dan selanjutnya yang terakhir ada teori penilaian sosial. Di dalam teori penilaian sosial terdapat dasar teori penilaian sosial dan juga konsep penilaian sosial. Teori dialektika relasional. Teori dialektika relasional menyatakan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam mengelola maupun menegosiasi kontradiksi yang terdapat pada suatu hubungan. Teori dialektika relasional menggambarkan hubungan sebagai kemajuan dan pergerakan yang konstan. Orang-orang yang terlibat di dalam suatu hubungan terus merasakan dorongan dan tarikan dari keinginan-keinginan yang bertolak belakang di dalam sebuah proses hubungan. Selanjutnya, di dalam teori dialektika relasional terdapat predictability novelty, di mana seseorang menginginkan adanya keadaan yang dapat diprediksi aman. Namun, di sisi lain, manusia akan selalu memiliki tantangan baru. Selanjutnya, autonomy connection. Kontradiksi ini membahas tentang bagaimana masyarakat menginginkan hak sepenuhnya akan mengatur urusan suatu keinginan. Namun, di sisi lain masih terkait dengan hubungan yang sedang ia jalani. Dan yang terakhir, openness closeness, di mana seseorang ingin terbuka akan dirinya. Namun, di sisi lain, ia lebih memilih kecenderungan akan tertutup di berbagai hal. Selanjutnya, tujuan teori dialektika relasional. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum untuk menjelaskan bagaimana dua orang yang sedang menjalin hubungan menemukan inti dari hubungan mereka dari suara yang memiliki kecenderungan-kecenderungan yang saling bertolak belakang namun saling berpengaruh. Dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus untuk memeriksa dan menguji apakah ketegangan-ketegangan yang terjadi pada suatu hubungan benar-benar diperlukan dalam perkembangan hubungan tersebut. Selanjutnya, elemen-elemen dasar dialektika. Yang pertama, ada totalitas. Totalitas berarti orang-orang yang ada di dalam suatu hubungan saling bergantung. Yang kedua, kontradiksi. Dialektika merupakan
hasil dari oposisi-oposisi. Yang ketiga, pergerakan. Pergerakan merujuk pada sifat berproses dalam suatu hubungan dan perubahan yang terjadi pada hubungan itu seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang terakhir, praktis. Manusia adalah pembuat keputusan. Dan yang terakhir, ada teori penilaian sosial. Teori penilaian sosial merupakan bagian dari teori komunikasi yang menggambarkan dan menguraikan bagaimana individu menilai pesan besar. Di dalam teori penilaian sosial terdapat dasar teori penilaian sosial. Teori penilaian sosial didasarkan pada penelitian filsuf zaman dahulu, di mana orang-orang diuji kemampuannya untuk menilai rangsangan-rangsangan fisik, seperti beban suatu objek. Dan juga ada konsep teori penilaian sosial. Konsep ini diawali ketika seorang mendengar ataupun merespon suatu pesan, maka akan cenderung memberi penilaian. Itulah tadi materi mind mapping teori-teori komunikasi antar pribadi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.